Nah, untuk membiasakan akhlak terpuji ini yang bisa kita terapkan di tingkat MI atau SD itu ada 8. Yang pertama ada sikap pemaaf, sikap pemurah, sikap adil, sikap amanah, saling tolong menolong, saling pengertian, murah hati atau ramah, dan yang terakhir menepati janji. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Apa aja sih akhlak terpuji itu? Yang pertama, sikap pemaaf. Jadi kita harus menanamkan pada siswa SD atau MI. Nah, karena sikap pemaaf ini kan berhubungan dengan orang banyak, berhubungan dengan teman-temannya. Nah, kita bisa memberikan contoh secara langsung. Apabila ada teman yang melakukan kesalahan, maka kita harus memaafkan, seperti itu. Karena orang yang memaafkan itu tidak akan rugi, justru orang yang memaafkan itu akan tinggi derajatnya di mata Allah. Yang kedua ada sikap pemurah atau suka membantu. Nah, di sini Rasulullah bersabda, jauhilah api neraka walau hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Jika kamu tidak bisa, maka dengan kalimat thayyibah. Nah, di sini Rasulullah juga menganjurkan untuk kita berbuat baik dengan memberi bantuan kepada orang lain, meskipun itu hanya dengan perumpamanya hanya dengan membagikan sebiji kurma. Yang ketiga ada sikap adil. Nah, yang keempat ada amanah. Nah, amanah sendiri ini kan artinya dapat dipercaya. Jadi, apabila seseorang mendapatkan amanah berupa mungkin jabatan, harta, atau rahasia, itu harus benar-benar dijaga dan tidak boleh sampai lalai. Yang kelima adalah saling tolong-menolong. Nah, kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial ya, jadi pasti memerlukan orang lain dong. Gak mungkin kita bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Nah, yang keenam itu ada saling pengertian. Jadi kita itu dalam bermasyarakat harus mengerti kondisi di satu wilayah dengan wilayah yang lain, seperti itu. Jadi apabila kita mengerti, semisal di kota ini keadaannya seperti apa, lalu kita menyesuaikan, nah itu akan menciptakan kedamaian di suatu kota. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita di suatu wilayah itu. Nah, seperti yang kita tahu kan Indonesia ini beragam suku, budaya, agama. Maka dari itu kita harus saling pengertian satu sama lain agar tercipta negara yang aman dan damai. Selanjutnya yang nomor 7 ada tasamuh atau murah hati atau ramah. Nah, kalian sudah tahu kan apa manfaatnya jika kita ramah kepada orang? Ya, betul banget. Orang akan menyukai kita. Selanjutnya yang ke-9 ada menepati janji. Nah, janji di sini dibedakan menjadi 2, yaitu janji kita dengan sesama manusia dan janji kita dengan Allah. Nah, janji itu juga merupakan hutang, jadi harus ditepati. Apabila kita mengingkari janji, sama saja kita menghindari hutang atau kita tidak membayar hutang. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana membiasakan akhlak terpuji. Nah, sekarang kita akan membahas akhlak tercela yang harus kita jauhi. Nah, saya akan membahas 10 akhlak tercela yang harus kita jauhi. Yang pertama ada syirik. Syirik itu apa sih? Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Jadi kita menyembah selain Allah. Misalkan kita menyembah berhala, menyembah matahari mungkin, menyembah pohon, dan sebagainya. Yang kedua ada kufur atau kafir. Nah, ini adalah
seseorang yang tidak beriman kepada Allah, baik dia itu menyembah Tuhan yang lain yang dia percayai, atau bahkan dia tidak mempercayai Tuhan sama sekali, alias yang kita kenal dengan ateis. Selanjutnya ada nifak. Nifak itu adalah seseorang yang dalam perbuatannya dan hatinya itu tidak sama. Nah, seseorang yang melakukan perbuatan nifak ini adalah disebut dengan orang munafik. Yang selanjutnya ada sifat dengki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dengki itu artinya menaruh perasaan marah, benci, atau tidak suka kepada seseorang yang teramat sangat karena keberuntungannya dia miliki. Nah, jadi sifat dengki ini mirip kayak iri ya. Kalau dengki ini seseorang itu sampai melakukan sesuatu untuk menjatuhkan lawannya. Misalkan nih contoh, ada si A dan si B, pedagang bakso. Nah, si A ini jualannya lebih laku. Nah, yang si B ini jualannya kurang laku. Nah, si B ini memiliki sifat dengki kepada si A. Maka dia akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan si A ini supaya usahanya bangkrut. Nah, itu contoh sifat dengki. Nah, yang selanjutnya itu juga berhubungan dengan sifat dengki, agak mirip tapi berbeda. Itu ada sifat iri. Nah, iri itu juga sama-sama sikap seseorang yang tidak suka apabila melihat orang lain itu berhasil. Tetapi sifat iri ini hanya sebatas sikap tidak suka saja, nggak sampai dengki yang menghancurkan orang lain gitu ya. Selanjutnya ada sikap riya. Riya itu apa sih? Nah, ketika seseorang melakukan ibadah tapi bukan karena Allah, melainkan dia menginginkan pujian dari orang yang melihat dia sedang ibadah. Nah, contohnya nih, orang yang membaca Al-Quran dan dia tuh sengaja membaca di depan orang lain agar orang lain itu memujinya. Nah, itu salah satu contoh sifat riya. Jadi dia ibadah bukan karena Allah Ta'ala, melainkan karena mengharap pujian dari orang lain. Selanjutnya ada takabur. Takabur ialah orang yang merasa dirinya itu lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Jadi dia tuh menganggap orang lain itu nggak sepadan sama dia, nggak selevel gitu. Nah, itu namanya orang takabur. Selanjutnya ada sikap pesimis. Nah, seseorang ini boleh tuh pesimis dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena seseorang yang merasa pesimis itu dia akan merasa kehilangan harapan. Contohnya kayak seseorang yang mau melamar kerja. Nah, kalau dia memiliki sifat pesimis, pasti dia nggak akan berani ngelamar kerja. Pasti sebelum melamar kerja itu dia akan merasa kayaknya nggak bakal diterima deh, soalnya kenapa mungkin. Terus mungkin contoh lain, ketika seseorang pelajar itu akan menghadapi ujian. Nah, jika dia pesimis duluan, maka pasti dia akan berpikir kayaknya aku nggak bakal lulus ujian deh karena biasanya nilaiku jelek, mungkin kayak gitu. Nah, maka dari itu sifat pesimis itu harus dihindari. Nah, selanjutnya ada sikap putus asa. Nah, putus asa ini juga nggak boleh karena dia itu hampir sama dengan pesimis. Nah, biasanya jika seseorang itu sudah pesimis dan hidupnya nggak bisa maju, itu dia akan putus asa. Nah, kenapa? Karena Allah aja melarang seseorang untuk berputus asa ya. Kan kita semua sudah tahu ya bahwa rezeki, jodoh, kehidupan seseorang, mati seseorang itu tuh sudah diatur sama Allah. Nah, semuanya kan sudah diatur, jadi Allah kan tidak akan membiarkan kita tidak mendapatkan rezeki. Mungkin justru semua itu bisa didapatkan atau tidak itu kembali kepada
manusianya sendiri. Nah, apabila kita sudah berputus asa dulu sebelum mencari rezeki itu, maka ya kehidupan kita nggak akan pernah maju gitu. Apabila contohnya kita dapat masalah terus kita belum mencoba menyelesaikannya, justru sudah putus asa duluan, ya udah nggak akan pernah terselesaikan. Selanjutnya ada bergantung. Jadi 3 akhlak tercela yang terakhir ini sebenarnya berkesinambungan ya. Biasanya orang yang sudah pesimis maka dia akan ujung-ujungnya berputus asa. Jika dia sudah berputus asa, akhirnya dia akan bergantung atau menggantungkan hidupnya kepada orang lain gitu. Nah, bergantung ini juga nggak hanya bergantung pada orang lain, contohnya juga mungkin seseorang yang tidak punya pendirian dan dia itu terlalu bergantung kepada pendapat orang lain. Nah, itu juga nggak baik gitu kan. Setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing, setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Jadi meminta pendapat boleh, tapi jangan sampai menggantungkan hidup kepada orang lain gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau minta pendapat, sepertinya aku nggak bisa memutuskan ini sendiri deh, kita boleh minta pendapat ke temen, tapi jangan terus-terusan dan mengandalkan pendapat teman itu sebagai keputusan dalam setiap langkah hidup kita gitu. Jadi ada baiknya jika kita meminta saran kepada orang itu jika sangat-sangat diperlukan, dan jangan terlalu menggantungkan hidup kepada orang lain. Memang kita membutuhkan pertolongan orang lain, tapi selama kita bisa menghadapi atau melakukan segala sesuatunya sendiri, lebih baik lakukan sendiri dan jangan bergantung kepada orang lain gitu. Nah, mungkin itu saja, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti apabila ada kekurangan atau yang mau ditanyakan bisa tanya di grup kita, diskusi di grup WA ya. Nah gitu, mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.